Hai minasang, kali ini saya akan menjelaskan tentang nani-nani te imas. Nani-nani te imas memiliki beberapa makna tergantung pada konteksnya. Salah satunya adalah menunjukkan suatu keadaan yang sedang berlangsung atau kegiatan yang berulang-ulang. Kegiatan yang sedang berlangsung, contohnya tabe te imas sedang makan. Selanjutnya adalah kegiatan atau kebiasaan yang dilakukan secara rutin. Contohnya adalah mainichi jogginggu o shite imasu. Artinya setiap hari saya jogging. Dan selanjutnya adalah nani-nani te imasu yang menggunakan kata kerja pasif, yang artinya dalam keadaan. Contohnya adalah doa ga oite imasu. Pintunya dalam keadaan terbuka. Selanjutnya adalah mada nani-nani te imasu yang artinya masih. Contohnya adalah amega mada futte imasu yang artinya hujan masih turun. Selanjutnya adalah nani-nani te kara yang artinya setelah. Contohnya adalah kono hon o yonde kara nemasu. Setelah membaca buku ini, saya tidur. Selanjutnya adalah nani-nani tara yang artinya kalau, setelah, karena, ketika. Pola kalimat ini adalah kata kerja bentuk ta ditambah ra, kata sifat i, katara, kata sifat na, dattara, kata benda, dattara. Contohnya adalah amega futtara ikimasen. Artinya kalau hujan saya tidak pergi. Selanjutnya adalah nani-nani kata benda node yang artinya setelah. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan sebab atau alasan. Contohnya yasumi na node hito ga oi desu. Artinya adalah setelah hari libur orangnya banyak. Biasanya dipakai untuk menunjukkan kontradiksi atau kondisi dan hasil. Untuk polanya adalah kata kerja, kata sifat, kata benda, ditambah temo. Contoh untuk kata sifat nanya adalah kirei demo sukija arimasen. Meskipun cantik tidak suka. Jadi temo meskipun melakukan, kata sifat i kutemo meskipun, kata sifat na demo meskipun, kata benda demo meskipun. Contoh untuk kata sifat i-nya adalah kono hon wa muzukashi kutemo omoi shiroi desu. Meskipun buku ini sulit, tetap menarik. Selanjutnya adalah nani-nani te mimasu. Nani-nani te mimasu digunakan untuk menyatakan atau mencoba sesuatu. Contohnya adalah mou ichido itte mimasu. Saya akan mencoba mengatakan sekali lagi. Selanjutnya adalah te shimaimasu. Te shimaimasu adalah untuk menyatakan suatu yang Te shimaimasu adalah untuk menyatakan sesuatu selesai atau
tuntas dilakukan. Dipakai untuk menekankan bahwa suatu tindakan sudah benar-benar selesai. Contohnya adalah Hong o yonde shimaimasu. Saya sudah selesai membaca buku. Selanjutnya adalah nani-nani chatta. Nani-nani chatta sama dengan te shimatta, yang artinya selesai atau tuntas dilakukan. Contoh menunjukkan sudah selesai adalah sukudai o chatta. Sukudai o chatta, sudah mengerjakan sukudai, atau sukudai selesai. Nani-nani tewa dame desu, artinya tidak boleh. Itu adalah bentuk sopannya. Kalau untuk nani-nani ca dame artinya tidak boleh, itu untuk bentuk santai atau percakapan. Contohnya adalah koko de tabako o sucha dame, yang artinya tidak boleh merokok di sini. Selanjutnya adalah nani-nani te okimasu, yang artinya dahulu, toku dahulu, tou ayo dahulu. Te okimasu dahulu biasanya melakukan sesuatu terlebih dahulu atau sebagai persiapan. Contohnya adalah Ryo kono mae ni kippu o katte okimasu, yang artinya sebelum berwisata saya membeli tiket dahulu. Kalau untuk toku, ini adalah bentuk singkatan dari teoku. Ini bisa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Contohnya adalah kippu o kattoku, yang artinya membeli tiket dahulu. Selanjutnya adalah nani-nani tou. Nani-nani tou bentuk ajakan. Contohnya adalah kono hong o sukue no ue ni otoko, yang artinya adalah ayo menaruh buku ini di meja dahulu. Selanjutnya adalah nani-nani tekimasu, yang artinya pergi kembali lagi, dan nani-nani tekimasu mulai menjadi, dan nani-nani tekimasu kegiatan dari luar. Nani-nani tekimasu yang pergi melakukan sesuatu lalu kembali lagi biasanya dipakai saat kita meninggalkan tempat sebentar untuk suatu kegiatan. Contohnya adalah chotto mizu o nonde kimasu, saya pergi minum sebentar. Selanjutnya adalah kegiatan dari luar datang ke sini. Sesuatu dilakukan di luar, lalu hasilnya terbawa ke arah pembicara. Contohnya adalah ame ga futte kimasu, hujan mulai turun. Selanjutnya adalah mulai menjadi, digunakan untuk menandakan suatu kondisi atau perubahan mulai berlangsung dan terasa dari sekarang. Contohnya adalah kuraku natte kimashita, sudah mulai gelap. Selanjutnya adalah hajimemasu mulai, narimasu mulai menjadi,
dan dasimas mulai. Hajimemas mulai dipakai kalau subjek mulai suatu aktivitas atau tindakan. Contohnya adalah kaigyo, hajimemas, rapat akan dimulai. Selanjutnya adalah dasimas, yang tiba-tiba melakukan atau terjadi. Biasanya dipakai ketika sesuatu tiba-tiba mulai terjadi. Contohnya adalah kodomo ga naki dashimashita. Artinya anak tiba-tiba mulai menangis. Selanjutnya adalah ruyo ni narimasu. Ruyo ni narimasu dipakai untuk menyatakan perubahan keadaan. Untuk contohnya adalah Nihon ga hanaseru yo ni narimasu. Artinya menjadi bisa berbicara bahasa Jepang. Pola selanjutnya adalah nani-nani te ikimasu, yang artinya pergi dengan. Dipakai saat akan melakukan sesuatu tindakan lalu pergi. Contohnya adalah gakkou ni hon o motte ikimasu. Saya bawa buku ke sekolah. Lalu ada nani-nani tsuzukemas, yang artinya akan terus atau tetap melakukan. Dipakai untuk menekankan suatu tindakan berlangsung terus-menerus tanpa berhenti. Contohnya adalah Nihongo o benkyou shi tsuzukemasu. Saya akan terus belajar bahasa Jepang. Hai minasan, kali ini saya akan menjelaskan tentang nani-nani te moraimasu dan te itadakimasu, yang artinya diataukan. Untuk nani-nani te moraimasu artinya menerima sesuatu dari orang lain. Sedangkan te itadakimasu itu menerima dari orang lain tapi bentuk yang lebih sopannya. Contohnya adalah tomodachi ni tetsudate moraimasu. Saya dibantu oleh teman. Atau bentuk yang lebih sopannya, tomodachi ni tetsudate itadakimasu. Saya dibantu oleh teman. Selanjutnya yaitu nani-nani yarimasu dan nani-nani agemasu, yang artinya memberi. Untuk nani-nani yarimasu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang lebih rendah atau lebih muda, ataupun orang yang tidak terlalu dekat. Contohnya adalah inu ni esa o yarimasu. Saya memberi makanan kepada anjing. Sedangkan nani-nani te agemasu adalah memberikan sesuatu kepada orang yang lebih tinggi, misalnya teman, orang yang lebih tua, atau orang yang kita hormati. Agemasu ini lebih formal daripada yarimasu. Contohnya adalah okasan ni hana o agemasu. Saya memberi bunga kepada ibu. Dan ada lagi nani-nani te yarimasu dan te agemasu, yang artinya makan. Contoh te yarimasu adalah kodomo ni sukudai o shite yarimasu. Saya akan melakukan PR
untuk anak. Dan untuk nani-nani te agemas contohnya adalah Tomodachi ni Hong o Yonde agemas. Saya akan membaca buku untuk teman. Untuk bungkai selanjutnya adalah nani-nani o kure o nani-nani o kudasai, nani-nani te kure, dan nani-nani te kudasai yang artinya tolong atau beri saya. Untuk nani-nani okure ini lebih kasar dari meminta sesuatu. Biasanya digunakan dalam situasi santai atau dengan orang yang dekat, seperti teman sebaya atau orang yang sangat dekat. Terkadang bisa terdengar agak memaksa atau tidak sopan tergantung konteksnya. Contohnya, sono hong o kure, tolong beri saya buku itu. Kalau nani-nani o kudasai adalah bentuk yang lebih sopan dan umum digunakan ketika meminta sesuatu. Digunakan dalam situasi formal atau dengan orang yang lebih tua, serta tempat-tempat yang mengharuskan sopan santun. Untuk contohnya, kono hong o kudasai, tolong beri saya buku ini. Sedangkan untuk nani-nani te kure adalah bentuk yang lebih formal dan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya adalah sore o itte kure, tolong katakan itu. Selanjutnya adalah nani-nani te kudasai. Nani-nani te kudasai adalah bentuk yang lebih sopan dibandingkan te kure. Contohnya adalah tetsudate kudasai, tolong bantu saya. Rumpun selanjutnya adalah nani-nani te yang artinya lah dan merekei yang artinya lah. Untuk merekei itu adalah bentuk perintah dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk memberi instruksi atau perintah yang lebih langsung. Biasanya digunakan oleh atasan kepada bawahan atau dalam situasi yang sangat formal atau bahkan kasar. Contohnya adalah ike, pergilah. Untuk bungkai selanjutnya adalah nani-nani te kuremasen ka, nani-nani te kuremasu ka, nani-nani te kudasaimasen ka, dan nani-nani te kudasaimasu ka, yang artinya dapatkah mu. Untuk nani-nani te kuremasen ka adalah bentuk negatif sopan dari te kure, sedangkan masen ka adalah bentuk negatif dari kureru. Contohnya adalah tetsudate kuremasen ka, dapatkah Anda bantu saya. Sedangkan untuk te kudasaimasen ka adalah bentuk te kudasai yang sangat formal. Contohnya adalah shou omoshi kudasaimasen ka, dapatkah Anda menunggu sebentar. Jadi, te kuremasen ka adalah permintaan sopan, tidak terlalu formal tapi cukup halus. Sedangkan te kudasaimasen ka bentuk sopan sangat formal dan agak kuno, jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan untuk te kuremasen ka, permintaan sopan yang sedikit lebih formal daripada te kure. Dan te kudasaimasen ka bentuk
bentuk sopan dan sangat formal, digunakan dalam situasi resmi atau saat berbicara dengan orang yang sangat dihormati. Untuk bungkai selanjutnya yaitu adalah eh, atau atode atau yang artinya nanti, selanjutnya, atau setelah. Atau mengacu pada sesuatu yang akan terjadi setelah ini, atau nanti, atau digunakan untuk menyatakan urutan atau waktu yang akan datang. Sedangkan atode mengacu pada waktu yang akan datang, biasanya dalam rentangan waktu yang lebih pendek setelah peristiwa lainnya. Sedangkan atoa digunakan untuk menunjukkan apa yang terjadi selanjutnya setelah bagian pertama selesai atau menyatakan selebihnya. Contohnya adalah atode tabemasu. Saya akan makan nanti. Dan untuk contoh atau adalah kore de owari desu atau wa jiu ni shite mo ii desu yo. Ini sudah selesai. Selanjutnya Anda bebas untuk melakukan apa saja. Selanjutnya adalah nani toki ketika, dan tak toki ketika, nani i toki ketika, nani na toki ketika, dan kata benda no toki ketika. Dan untuk futsukei toki digunakan dengan bentuk dasar kata kerja, tak toki untuk bentuk lampau kata kerja, kata sifat i toki dengan kata sifat, na toki digunakan dengan kata sifat, dan no toki digunakan untuk kata benda. Untuk contoh futsukei-nya adalah nihon e iku toki tomodachi ni aimasu. Ketika saya pergi ke Jepang, saya akan bertemu teman. Dan untuk bentuk lampaunya adalah gakkou ni itte toki ame ga futte imasu. Ketika saya pergi ke sekolah, hujan sedang turun. Dan untuk kata sifat i-nya adalah tanoshii toki minna waratte imasu. Ketika menyenangkan, semua orang tertawa. Untuk kata sifat na-nya adalah shizukana toki ni benkyou shimasu. Saya belajar ketika saat tenang. Untuk kata bendanya kodomo toki yoku asobimashita. Ketika saya masih kecil, saya sering bermain. Untuk bungkai selanjutnya adalah kalau yang artinya sebaiknya, lebih baik, atau boleh, bisa. Untuk izin. Untuk bungkai selanjutnya adalah nani toi, yang artinya sebaiknya. Dan to moi desu boleh, nani tohogai desu sebaiknya, dan runo gai sebaiknya, kata benda gai sebaiknya, kata benda no hogai sebaiknya. Untuk toi digunakan untuk memberi harapan atau saran umum, seperti sebaiknya atau semoga. Contohnya, hayaku naoru to ii desu ne, semoga cepat sembuh. Untuk temo ii desu, memberi izin atau menunjukkan bahwa suatu tindakan diperbolehkan. Contohnya, koko de dashi o totemo ii desu. Artinya
saya boleh mengambil foto di sini. Dan untuk tahougai desu, memberi saran atau rekomendasi yang lebih kuat, menyarankan bahwa suatu tindakan lebih baik dilakukan. Contohnya, uno surno gai desu, sebaiknya kamu berolahraga. Dan untuk kata benda no hougai digunakan untuk membandingkan dua hal dan menyatakan bahwa suatu lebih baik dari yang lain. Contohnya, kono mise no houga yasui desu. Toko ini lebih murah. Untuk munggai selanjutnya adalah kalau tanoshi lebih menyenangkan. Nani-nani ta houga tanoshi desu. Dan nani-nani ru no ga tanoshi. Nani-nani kata benda ga tanoshi, kata benda no houga tanoshi. Yang artinya lebih menyenangkan. Untuk tanoshi memberi saran bahwa melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan. Kalau untuk ru no ga tanoshi menyatakan bahwa melakukan sesuatu tindakan itu menyenangkan. Contohnya, untuk contoh tanoshi adalah kono game wa tanoshi desu. Permainan ini lebih menyenangkan. Sedangkan untuk tahouga tanoshi desu, yang artinya lebih menyenangkan, contohnya adalah soto de asonda houga tanoshi desu. Lebih menyenangkan bermain di luar. Kalau untuk ru no ga tanoshi desu, contohnya adalah ryoko suru no ga tanoshi desu, yang artinya berpergian itu menyenangkan. Dan untuk kata benda ga tanoshi desu, contohnya adalah kono eiga ga tanoshi desu. Film ini menyenangkan. Dan untuk kata benda hou ga tanoshi desu, contohnya adalah eiga o miru hou ga tanoshi desu. Menonton film lebih menyenangkan daripada yang lainnya. Selanjutnya adalah munpo. Kalau bentuk negatif nani-nani cha dame, dilarang atau tidak boleh, dan nani-nani tewa ikemasen, yang artinya dilarang dan tidak boleh. Cha dame dan tewa ikemasen sama-sama digunakan untuk menyatakan larangan atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam bahasa Jepang, tetapi ada sedikit perbedaan dalam penggunaannya. Untuk cadame ini adalah bentuk yang lebih santai atau informal dari larangan. Biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari dan lebih sering digunakan teman dekat atau keluarga. Sedangkan tewa ikemasen, bentuk ini lebih formal dan lebih sering digunakan dalam situasi resmi atau untuk menunjukkan rasa hormat. Biasanya digunakan oleh guru atau orang yang lebih tua dalam situasi yang lebih serius. Contohnya adalah koko de decha dame, tidak boleh tidur di sini. Sedangkan untuk tewa ikemasen, contohnya adalah koko de mete de tewa ikemasen, tidak boleh tidur di sini. Untuk munpo selanjutnya adalah nani-nani naike, tidak. Nani-nani zu, tidak. Nani-nani naide, tanpa. Nani-nani zuni, tanpa. Nani-nani nashini, tanpa. Nani-nani
nai de kudasai tolong jangan, dan nani runa dilarang atau jangan. Untuk penjelasannya adalah naide atau zuni atau nashini digunakan untuk menyatakan tanpa melakukan sesuatu. Sedangkan untuk naide kudasai adalah bentuk sopan dari larangan tolong jangan lakukan. Dan untuk runa adalah bentuk larangan yang lebih tegas dan langsung. Untuk contoh naiknya adalah watashi wa tabedi, watashi wa tabenai, saya tidak makan. Dan untuk naide-nya adalah terebi o minna de kudasai, tolong jangan menonton lewat televisi. Untuk zu atau zudi, contohnya adalah tabe zudi deru, tidur tanpa makan. Dan untuk nashini, contohnya adalah junbi nashini itta, dia pergi tanpa persiapan. Untuk bunpou selanjutnya adalah nakereba naranai atau nakutemo ikemasen dan naito ikemasen. Semuanya berarti harus, dan tingkat formalitas yang sedikit berbeda. Dan untuk nakya dan nakucha adalah versi casual yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan untuk nakutemo ides adalah cara untuk mengatakan tidak harus atau tidak masalah jika tidak dilakukan. Untuk contoh nakereba naranainya adalah benkyou shinakereba naranai, saya harus belajar. Dan untuk nakute wa ikemasen, contohnya adalah sukude o shinakute wa ikemasen, saya harus mengerjakan PR. Dan untuk naito ikemasen yang contohnya adalah nani ne naito ikemasen, saya harus tidur. Dan untuk nakya yang artinya harus, contohnya adalah ikanakya, harus pergi. Untuk pengkait selanjutnya adalah kata benda ga dekimasu dan kata kerja ru koto ga dekimasu yang artinya bisa. Untuk perbedaannya adalah kalau untuk koto ga dekimasu lebih umum digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam melakukan aktivitas atau tindakan secara lebih abstrak atau umum. Dan untuk kata benda ga dekimasu lebih sering digunakan untuk menyatakan kemampuan melakukan sesuatu aktivitas atau kemampuan dengan objek konkret. Contohnya adalah Nihon o hanasu koto ga dekimasu ka, apakah kamu bisa berbicara bahasa Jepang? Dan untuk kata benda, contohnya adalah watashi wa sakka ga dekimasu, saya bisa bermain sepak bola. Untuk bungkai selanjutnya adalah koto desu, digunakan untuk menyatakan hobi atau kegiatan yang dilakukan. Dan koto kata benda no ga suki desu, untuk menyatakan bahwa kamu suka melakukan suatu aktivitas. Dan no digunakan untuk menunjukkan, untuk merujuk pada perihal atau aktivitas tertentu dalam kalimat. Dan nani ru maini untuk menyatakan sebelum melakukan itu kata kerja. Dan untuk no maini untuk menyatakan sebelum atau kata benda. Untuk contoh koto desu adalah dokusho o suru koto desu, membaca buku adalah hobi saya.
Dan untuk koto no ga suki desu, contohnya adalah ongaku o kiku koto ga suki desu. Saya suka mendengarkan musik. Untuk yang no perihal adalah Nihongo o benkyou suru no ga muzukashi desu. Belajar bahasa Jepang itu sulit. Dan untuk rumaini yang sebelum melakukan contohnya adalah nerumaini hon o yomimasu. Saya membaca buku sebelum tidur. Dan untuk nomaini contohnya adalah shigoto nomaini koi wo nomimasu. Saya minum kopi sebelum bekerja. Untuk selanjutnya adalah dari kata kerja futsuka keterangan ketidakpastian, dan nari kata sifat i atau kata sifat na, kata mendaka atau keterangan ketidakpastian, dan nari kata kerja kadouka keterangan atau ketidakpastian, dan nari kata sifat i, kata sifat na, kata benda, kadouka keterangan atau ketidakpastian. Untuk kata kerja futsuka keterangan ketidakpastian, ini digunakan untuk menanyakan apakah suatu kejadian atau kondisi benar-benar terjadi atau tidak. Kata kerja dalam bentuk biasa atau bentuk kamus diikuti dengan ka, dan kemudian keterangan yang menunjukkan ketidakpastiannya. Contohnya, iku ka douka mada kimetaimasen. Saya belum memutuskan apakah saya akan pergi atau tidak. Dan untuk kata sifat i dan kata sifat na, contohnya takai ka yasui ka wakarimasen. Saya tidak tahu apakah itu mahal atau murah. Dan untuk kata kerja kadouka, contohnya adalah iku ka douka mada kangaetaimasen. Saya belum memikirkan apakah saya akan pergi atau tidak. Untuk kata sifat i dan kata sifat na, kata bendaka, douka, ini adalah variasi dari struk sebelumnya, di mana kamu menggunakan kata sifat atau kata benda diikuti oleh kadouka. Contohnya adalah douka shinpai desu. Saya khawatir apakah dia sehat atau tidak. Untuk contoh selanjutnya adalah kata kerja ru atau nai sumori yang artinya bermaksud, dan kata kerja ru nai yotei yang artinya berencana, dan kata benda no yotei berencana. Untuk perbedaan antara sumori dan yotei, kalau sumori lebih bersifat niat atau keinginan pribadi dan seringkali menunjukkan keputusan internal atau harapan. Sedangkan untuk yotei lebih menunjukkan perencanaan yang lebih terstruktur, seringkali terkait dengan hal yang lebih pasti atau sudah direncanakan dengan jelas. Untuk kata kerja ru atau nai sumori contohnya adalah ikutsu sumori desu. Saya berniat untuk pergi. Dan untuk kata benda no yotei contohnya adalah ryoko no yotei ga arimasu. Saya memiliki rencana perjalanan. Untuk penjelasan selanjutnya adalah nani to iimasu yang artinya berkata atau bernama, dan nani te berkata atau katanya, dan te berkata atau katanya atau kan katanya. Kalau untuk to iimasu lebih formal digunakan untuk kutipan atau menyebutkan nama, sedangkan te bentuk kasual dari to iimasu lebih santai dalam percakapan, dan untuk date mengutip ucapan atau alasan
digunakan dalam situasi yang lebih kasual dan tidak terlalu formal.